Pak, malam. Bapak nyari siapa ya? Kok dari kemarin saya lihat mondar-mandir di sini terus. Karena kita kan sebagai keamanan kita harus protek kan ke orang sekeliling kan. Udah diem. Pas mau dipegang gini, pas balik badan bang, rata mukanya. Nggak ada mukanya? Nggak ada. Gua lihat sosok di sofa di atas. Pas dideketin, udah mulai deket, tiba-tiba jadi asap. Hah, orangnya jadi asap? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslog. Kali ini sob, kita berhasil ngedatengin lagi Bang Freddy. Mungkin teman-teman di rumah udah pernah nonton nih kisah pengalaman horor Bang Freddy juga waktu menjadi security. Nah, videonya ada sedikit di atas nih. Itu SPG ketemu saya, posisi dia duduk di meja security bang. Meja security itu saya nggak pernah dudukin. Oke. Dia bilang, bang lu di dalam sama siapa? Di dalam mana? Di ruang office. Nggak ada. Orang gue sendiri kata saya gitu kan. Enggak bang, tadi gue lihat kok ada orang di dalam. Nah, dan kali ini gue setelah korek-korek, gue berhasil ngedatengin Bang Freddy ini. Dan dia mau cerita lagi nih tentang kisah pengalaman horornya pada tahun 2012. Yang dimana dia masih menjadi security. Dan di situ, banyak banget kejadian horor yang dialaminya. Nah, Bang Freddy ini salah satu warga dari cukup jauh nih sob, dari seberang pulau, Pulau Maluku. Wow, Maluku itu di mana tuh? Berapa RT kalau dari sini kita lewatin? Oke, langsung aja kita tanya nih Bang Freddy ini. Halo Bang Freddy. Halo bang. Gimana kabarnya? Sehat Bang? Sehat bang. Thank you Bang ya, udah mau datang lagi nih Bang. Siap. Sekarang masih tinggal di Bekasi Tambun Bang Freddy? Masih bang. Nah, by the way, aslinya Maluku di mana sih Bang? Saya kelahiran Ambon. Ambon. Iya, di Pulau Saparua. Saparua. Kalau boleh tahu marganya apa Bang? Marga saya Sapulete. Sapulete. Oke. Sapa dong Bang warga Ambon di sana Maluku. Ya buat basudara semua, jangan lupa nonton kisah misteri. Oke. Giba Misteri Badrun Capslog. Oke. Nggak ada N-nya Bang. Badru aja, nggak ada N. Badrun Capslog. Coba pakai bahasa Ambon Bang. Ya. Iya. Selamat malam basudara semua. Oke. Jangan sampai basudara semua lupa buat nonton channel ini di channel Badu Capslog Giba Misteri. Gaskan, dan ini benar-benar original dari Ambon ya, karena dia bisa bahasa Ambon. Kalau ini kan KW. Ambon manis sih. Ya gitu ya Bang ya. Siap. Iya. Oke. Nah Bang Freddy, sekarang Bang Freddy masih tugas nih Bang menjadi security ya. Buat tugas ini hanya event-event aja. Oke. Dan sekarang lagi fokus di mana nih Bang? Jaga-jaga aja event-event. Oke. Dan thank you Bang Freddy ya, jauh-jauh dari Bekasi Tambun udah datang kemari lagi nih. Siap bang. Nah by the way dari Bekasi ke sini Bang, berapa pintu gerbang rumah yang Abang lihat? 1000 kayaknya. 1000 ya. Oke, tahan dulu Bang Freddy ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Maaf ya teman-teman, suara agak bindeng karena lagi pilek habis main hujan-hujanan kemarin. Oke, buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja datang kemari berbagi pengalamannya. Kirim aja ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Freddy. Halo bang. Gimana nih Bang, kisah pengalamannya nih Bang? Awal mulanya itu sekitaran tahun 2012 di bulan Juni. Saya itu sedang mencari pekerjaan. Terus dapat info dari teman ayah saya kalau ada lowongan pekerjaan sebagai security di area Senen tapi untuk penempatan di Tangerang. Oke, Tangerang kota nih ya? Iya. Saya taruh lamaran, 2 hari berselang saya kepanggil bang buat tes di sana.
Saya tes PBB segala macam, kira kita berangkat ke Tangerang, dites lagi oleh organic security di sana. Kita ada 20 orang, tapi yang terima hanya 15. Dibikin 3 tim. Regu saya 1, saya kan dianggap sebagai dandu di situ. Oh. Terus regu 2, regu 3. Udah akhirnya kita keliling ke area jaga itu di sekolah. Itu awal sekolah itu baru pertama kali dibangun bang, baru selesai dibangun. Jadi untuk penyerahan kunci langsung ke kita dari pihak tendernya. Oh, jadi Bang Freddy itu sekolah yang baru dibangun bener-bener baru gitu. Siap, langsung Dan jaga. abang yang jaga. Oke. Berarti security pertama bisa dibilang. Security pertama di sekolah itu. Oke. Berjalan berapa minggu, saya dapatlah shift malam. Shift malam itu kita gantian itu jam 6 sore. Jadi yang pagi itu kelar jam 6, saya yang regu malam itu masuk jam 6. Sebelum itu saya laporan dulu ke pihak organik karena ditanya berapa orang yang tugas, saya bilang ada 5. Penanggung jawabnya siapa? Siap, saya sebagai danru dan 4 anggota saya. Saya ke pos security saya bagilah 2 orang untuk di depan, 2 orang di belakang. Jadi posisi sekolahnya ini bang, dia punya 2 lobby. Lobby utama yang di depan, ada lobby belakang. Jadi saya bagi 2 di depan, 2 di belakang. Nah saya masih di posko. Kira sekitar jam 8 itu saya ajak salah satu anggota saya untuk patroli di area dalam. Saya patroli muter naik ke lantai 2, masih aman. Karena kan sekolahnya tingkat. Iya. Jadi saya udah kelilingin aman. Saya langsung tembus ke lobi belakang. Oke. Kalau boleh tahu itu sekolahnya swasta atau negeri, Bang? Swasta bang. Oh, swasta ya. Malam pertama saya itu jaga masih aman. Malam kedua saya dapat shift kedua malam itu. Nah mulailah ini, mulai ada sosok-sosok penampakan. Kan sebelum kita ganti shift, biasa dari shift pagi itu masih ada guru atau kepala sekolah yang masih di ruangan. Udah, saya tanya. Nah kebetulan anggota saya udah saya habis apel, saya arena langsung ke posisi masing-masing. Nah kata regu pagi itu udah real, sekolah itu udah nggak ada aktivitas lagi. Kepala sekolah pun udah balik kanan. Balik kanan itu pulang ya bang ya, udah pulang. Oke, udah saya habis ngisi jurnal, tanda tangan semua, shift pagi pulang. Udah saya mulai patroli, saya ajak lagi tuh anggota saya 1. Masih sama tuh bang, jam 8. Kita patroli masih sesuai jam, kalau patroli itu kita pakai jam. Kelar jam 8 tuh saya naik ke atas, masih aman. Nah pada saat jam 12, pas mau patroli kedua kan anggota saya 1 di depan. Tiba-tiba saya lihat dari belakang itu kan posisi kira-kira dari lobi utama sama lobi belakang itu masih kelihatan bang, walaupun jauh. Nah itu kan malam itu kita nggak nyalain lampu semuanya, sebagian lampu aja buat penerangan kita lihat dari, masih biar bisa kelihatan lah dari luar. Nah itu saya lihat ada orang di dalam. Dalam mana tuh? Di dalam area sekolah. Dia menuju naik ke lantai 2. Saya HT-in anggota saya yang di depan. Coba cek dulu masih ada orang nggak di dalam. Tadi kayaknya ada orang, siapa yang naik ke atas? Kata dia nggak ada. Saya suruh dia masuk cek. Jadi biar ketemu di tengah. Ya udah naik barengan, saya naik dari lobi belakang, dia naik dari lobi depan. Kita cek itu nggak ada di situ. Tapi pas sebelumnya abang lihat Tapi tuh saya lihat ada, orang. iya. Jalan atau terbang ya orang itu? Karena jauh kan jaraknya, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke. Jadi kayak pakai seragam guru gitu. Udah dia habis naik ke atas kan, saya naik juga tuh, nggak ketemu. Saya periksain semua ruangan, kita cek pintu nggak ada. Saya langsung ke ruang CCTV. Saya cek, memang nggak ada siapa-siapa lagi. Oke. Berselang berapa minggu, saya dapat lagi shift malam kan, karena kita 4-2, 2 hari pagi, 2 hari malam, 2 hari libur. Nah saya dapat lagi tuh shift malam. Pada saat shift malam, seperti biasa laporan segala macam, anggota saya bagi sesuai tempatnya mereka. Karena saya telat ya bang, jadi saya tuh sempat telat. Jadi anggota saya itu semua udah di posisi, saya datang telat. Nah regu malam itu dandunya masih nungguin saya, karena kan dia harus laporan. Di situ masih ada PKD saya sama anggota security pagi. Nah saya tanya kan, sambil saya tanda tangan jurnal buat laporannya mereka. Kalau ada kejadian apa hari ini kan, nihil. Terus juga kepala sekolah udah balik kanan. Nah pada saat anggota saya hatain kan, karena saya telat, jadi saya harus ngisi jurnal dulu nih. Nah saya hatain suruh patroli di dalam. Dia naik ke atas, di ruangan kepala sekolah masih ada kepala sekolah di dalam ruangan. Nah, padahal udah pulang?
laporan dari Regu pagi itu kepala sekolah udah balik kanan dari jam 6 kurang. Terus? Saya tanya kan pas dia lagi patroli, saya tanya, itu udah nihil kan? Siap Dan, masih ada kepala sekolah di ruangan. Lalu saya kaget kan, saya tanya sama Regu pagi, kebetulan belum pada pulang. Saya panggil, Bang, ini kepala sekolah udah balik apa belum? Udah, orang tadi udah balik kanan, kok lihat aja parkirnya mobilnya udah nggak ada. Nah ini tapi anggota bilang ada. Saya hatain lagi, coba kamu kontrol dulu, naik lagi ke atas, lihat ruangannya benar masih ada apa udah kosong. Ini dari Regu pagi bilangnya udah balik kanan dari jam 6 kurang. Dia kontrol lagi naik ke atas, ternyata kosong. Ruangannya kosong. Terus tapi si security itu sempat interaksi sama si kepala sekolah Nggak itu? sempet Bang, jadi kalau kita itu, kalau misalnya kepala sekolah itu jarang interaksi sama kita kecuali dia manggil. Oke. Atau bertanya lah sama kita. Pas dia lewat itu posisi ya sama seperti biasa, dia lagi duduk di ruangannya dia di depan laptop, ya biasalah aktivitasnya dia. Karena saya penasaran, saya suruh anggota saya yang di lobi utama, saya hatein, Indra 10-2 lobi utama Bang, itu coba di cross check lagi, lihat mobil kepala sekolah masih ada apa enggak. Kata dia nihil, udah kosong. Kira saya HT-nya di dalam, tunggu saya merapat ke lantai 2 ke ruangan kepala sekolah. Saya tanya sama dia, tadi bener lihat masih ada? Masih Bang. Ya udah kita duduk, saya ke pantry, duduk sama dia, saya tanya, bener masih ada? Iya tadi saya lihat seperti biasa lagi aktivitasnya dia. Ya udah keep aja. Berselang berapa hari saya libur tuh, saya masuk pagi. Nah shift malam ini Regu lain, karena kan kita bergantian shift. Jadi Regu lain, dia lagi patroli anggotanya dia. Jadi tangga, nah ada sofa Bang di lantai 2. Posisi itu lumayan jauh lah. Dari kita naik tangga, hampir ke tangga buat tangga di belakang. Itu dia lihat ada sosok yang duduk di sofa itu. Terus? Dia lihat kan dari jauh, dia pikir mungkin cleaning yang duduk di situ. Emang masih ada cleaning, cuman cleaning lagi beresin di bawah karena pas itu habis ada acara. Oke, cleaning itu cleaning service Iya, maksudnya? cuman cleaning tuh kerjanya di bawah. Karena kan saya udah 87 kan ke Danru malamnya, kalau cleaning masih ada aktivitas karena tadi pagi masih ada acara, habis ada acara. Oke, dia lihat, dia pikir mungkin cleaning kali, lagi duduk istirahat. Pas dideketin, udah mulai deket, tiba-tiba jadi asap. Orang itu jadi asap? Iya. Terus? Sosok itu berubah jadi asap. Udah, kosong aja, hilang, nggak ada apa-apa lagi di sofa itu. Terus yang ngeliat itu kabur atau samperin? Ya namanya security mungkin dia cukup pengalaman juga kan. Udah dia santai aja, jalan aja dia. Kalau saya pasti saya lari Bang. Iya. Udah dia turun, dia langsung ke posko. Kata dia, buset, baru kali ini gue lihat orang ngerokok tinggal asapnya doang. Maksudnya apaan Bang? Gue lihat sosok di sofa di atas. Terus Bang, iya dari jauh mah bentuk. Pas gue deketin, hilang dia di asap. Namanya orang pengalaman, mungkin dia jadi security kan cukup lama Bang. Iya, udah biasa. Jadi santai aja dia ceritanya. Saya yang dengerinnya jadi panik. Iya. Karena itu saya pagi kedua. Saya mau naik malam nih besoknya. Udah sip lah, saya dapat sip malam. Kita kontrol, tiba-tiba penampakan lagi sosok menyerupai guru di situ. Di sana gurunya rata-rata itu guru luar Bang. Jadi bukan guru Indonesia lah, karena mereka masih pakai bahasa asing. Oh, jadi sekolah internasional Iya, jatuhnya ya? sekolah internasional. Jadi rata-rata gurunya itu dari Cina. Jadi posisinya itu saya sama anggota saya naik. Posisi itu kan kita tengah-tengah itu bolong Bang. Dari lantai 1 ke 2 itu, nah jadi bentuk sekolahnya nginter gini nih, lantai 2. Dia posisi ada di pantry, lagi ya aktivitas lah di pantry. Nah karena saya posisi saya harus keliling dulu buat ngecek pintu, karena kan udah kosong. Tapi saya lihat, lah kok masih ada guru, sedangkan jam itu harusnya guru tuh udah balik ke posnya mereka, ada rumahnya mereka lah yang khusus buat mereka tinggal. Udah saya sama anggota saya, udah kita cek pintu aja dulu, nanti baru kita ke pantry. Saya keliling cek pintu satu-satu, aman, udah kekunci semua. Karena emang kita nggak dipegangin kunci, jadi khusus mereka kita hanya pegang kunci pintu utama
Lobi belakang mau lobi depan aja gembok. Udah oke, kunci semua. Pas kita nyampe pantry udah nggak ada, jadi kosong bang. Langsung saya ambil HT, saya HT-in anggota saya yang di depan, saya tanya, itu ada guru nggak yang melintas? Nihil, coba cek sepeda masih ada nggak? Karena mereka kan aktivitas pakai sepeda bang, karena jaraknya dari tempat mereka tinggal tuh nggak jauh, jadi mereka pakai sepeda. Sepeda nihil dan kata dia. Sedangkan saya lihat itu posisi emang ada, karena saya ngeliat berdua. Mungkin kalau sendiri mungkin ya orang mikirnya inilah halusinasi kita kan, karena kita ngebayangin jaga di situ. Karena saya penasaran, saya nggak turun ke lobi belakang, saya langsung ke pintu utama untuk ngecek. Ini lagi saya cek lagi CCTV, bener nggak ada apa-apa di situ. Tapi lu ngeliat jelas bang? Ngeliat jelas. Dan teman satu lagi sama? Saya tanya, lu lihat kan? Iya bang, saya lihat ada kok tadi di pantry. Kita udah ngecek, udahlah kata saya, udah nggak usah debat. Udah saya turun, udah pengecekan semua, ternyata emang nihil. Selang berapa bulan, sekon saya kesurupan. Kesurupan, iya. Jadi habis acara, mereka bikin acara kelar malam, kelar sore lah. Cuman karena ada sisa-sisa makanan lah, jadi kita bagi-bagi nih. Nah, sekon saya itu dari lobi belakang, dia diem aja, nggak ada aktivitas, duduk kayak di bangku. Didatengin sama temennya, pulang, diem, ayo pulang, diem. Tiba-tiba pas gini merontak. Jam berapa tuh posisi bang? Abis maghrib. Habis maghrib? Iya. Udah kita tanya kenapa ini? Usut punya usut bang, ternyata sofa di atas digeser. Sama Cleaning. Oke. Nah penunggu sofa itu mungkin bang, yang dilihat sama teman saya, anggota regu lain itu, masuk ke sekon saya. Minta sofanya dibalikin ke tempat semula. Oh, orang yang kesurupan ngomong gitu? Iya. Lah kita kan nggak tahu kalau planning geser kan. Pas kita naik benar, sofanya ditaruh di pojok, di belakang, bukan di tempat semestinya dia. Tuh itu merontak, kita udah segala macem kan. Kita doain lah, akhirnya udah kita geser aja, suruh regu yang lain naik buat geser sofanya. Selang berapa lama akhirnya sadar. Semenjak itu udah sofanya itu nggak diotak-atik lagi. Itu kalau boleh tahu sofa apa itu bang? Maksudnya ruang tunggu atau ruang apa gitu? Jadi nggak tahu bang, sofa itu ada aja di situ. Dari saya pertama jaga itu udah ada sofa di situ. Jadi sofa panjang di atas lantai 2. Kalau ruang tunggu nggak mungkin, karena pengasuh-pengasuh dari anak-anak sekolah ini nggak ada yang boleh masuk. Cuma nunggu di luar gerbang aja. Kalau udah aktivitas sekolah, semua babysitter semua nunggunya di luar pagar. Nggak boleh ada yang di dalam. Jadi sofa itu benar-benar nggak dipakai? Iya nggak dipakai. Pokoknya selama aktivitas ya sofanya ada aja di situ. Oke. Akhirnya dia sadar, sofa udah kita rapiin, langsung kita antar ke kontrakannya dia. Kebetulan dia ngontrak dekat lokasi situ, cuman di belakang di perkampungan. Berselang berapa lama, PKD saya ada. Jadi dia itu tugasnya itu ngatur lalu lintas. Dia kerjanya itu hanya pagi aja sampai malam. Jadi dia libur nanti Sabtu Minggu. Pas sekolah juga libur. Dia itu selalu tidur di posko. Nah, karena mungkin dia jorok bang. Jadi dia kalau habis tugas itu, habis jaga kan, mandi. Pokoknya seragamnya dia itu nggak pernah dicuci. Langsung digantunginnya itu di posko. Wah pokoknya posko kalau ada dia pokoknya berantakan aja dah. Rokoknya dia lah, bekas kopi lah. Jadi itu orang emang mungkin bujangan kali ya. Jadi iya nggak rapi dia. Itu dia lagi tidur. Kebetulan saya shift pagi. Nah itu regu malam yang cerita ke saya. Dia lagi tidur di bawah monitor CCTV. Jadi posko saya ini masuk kamar mandi, belok kiri baru posko CCTV itu buat pengecekan. Jadi meja kita buat nulis jurnal. Sekitar jam berapa dia lari dari posko ke pintu utama lah. Regu yang lain kaget lah, ngapa lu, kata regu yang lain kan, lu kalau bercanda pada yang benar, kata dia. Bercanda apaan, orang kerja mana ada yang bercanda, lu ngapain pada geser gua ke depan kamar mandi. Geser? Dipindahin bang. Lagi tidur Dia kaget, dia udah depan pintu kamar mandi. Terus Lu yang bener, orang semua gua jaga sini, lu lihat aja CCTV dari jam berapa gua udah di sini. Lu kalau bercanda jangan keterlaluan, kata dia.
Orang tidur, gue nih capek kata dia kan. Kerja dari pagi ngatur lalu lintas. Lu malah bercandain. Gue lu pindahin ke depan kamar mandi. Usut punya usut, karena dia jorok. Jadi yang di posko itu nggak suka sama dia. Itu tahu dari mana tuh kayak gitu? Jadi korlap saya ini emang orang bisa juga. Jadi dia punya berasa juga. Jadi itu ada sosok kakek-kakek di posko itu. Kata dia, makanya terus besoknya kan ketemu, dia cerita tuh sama korlap saya, dan saya lagi tidur disengin tuh sama regu malam gini. Saya lagi tidur dipindahin di depan toilet. Langsung dan korlap saya bilang, makanya lu kalau tinggal di posko lu rapi, baju lu berantakan di situ. Nah di sini kan lu nggak tahu nih bekas apa. Sini tuh ada penunggunya. Ada sosok kakek-kakek di situ. Dia tuh orangnya nggak suka kalau areanya itu kotor. Udah tuh baru dia sadar. Iya bang. Iya dan maaf saya ini iya. Besok lu ulangin lagi ntar dicemplungin di dalam bak. Tapi dia nggak berasa bang, kayak dipindahin gitu. Apa dia ngigo gitu tiba-tiba pindah? Enggak bang. Karena posisi kalau misalnya dia ngigo kan kalau kita tidur otomatis kan namanya tempat pintu itu kan ada pintunya bang. Dari kamar mandi kita mau masuk ke posko harus buka pintu. Nah pintu itu ketutup. Tiba-tiba dia udah depan pintu. Pintu kamar mandi. Sakti juga tuh setan. Pas berapa hari kemudian saya bikin kopi di atas. Karena kepala sekolah belum pulang, saya tinggal kopinya di atas di pantry. Saya turun langsung, karena kepala sekolah mau balik kanan. Saya buru-buru turun, kopi belum saya ambil. Saya nungguin kepala sekolah, bukain dia pintu, parkirin lalu lintas, dia pulang. Saya lupa kalau saya habis buat kopi di pantry. Jam 12 itu saya naik lagi kan pengecekan, kopi saya berkurang. Jadi kopi itu kan saya seduh, kalau misalnya kita bikin kopi itu kan masih ada bekasnya. Itu turun bang. Lumayan turunnya berapa senti lah dari harusnya gelasnya segini, dia udah mulai turun. Saya tanya, tadi ada yang naik minum kopi? Nggak ada yang naik, orang belum. Kan tadi patroli kita nggak jadi, gara-gara kepala sekolah mau balik kanan. Udah kopinya saya diemin tuh bang. Kopi saya diemin sampai pagi, habis kopinya. Mungkin nggak teman-teman Bang Freddy atau Nggak ada yang naik. tumpah? Kalau tumpah pun ada bekasnya. Oke. Karena kopi itu udah dingin. Nggak mungkin mereka minum lagi. Oke. Jadi nggak ada yang minum. Nggak ada yang minum, tiba-tiba berkurang habis. sendiri. Iya. Pas pengecek saya naik lagi pagi, saya cek kan sebelum balik kanan, biasa kita pengecekan ulang, itu kopinya udah mau habis. Jadi diminum sama sosok kayak gitu-gituan. Saya kurang tahu. Oke. Dan ngopi don't smell kalau kata setannya. Gokil. Bulan September atau November ada penemuan mayat. Di sekitar area sekolah. Posisinya itu di selokan. Kebetulan saya dapat shift malam. Jadi yang nemuin itu shift pagi, tapi warga yang nemuin, tukang kopi. Dia lagi ngelayanin orang yang mau mancing, kan sana ada danau. Terus kata orang yang mau mancing, wah itu kok ada kayak orang apa-apaan itu. Nah dia ngecek lah sama tukang kopi itu, ternyata mayat. Kira security dari pihak saya mengecek, langsung lapor ke security area organiknya, telepon ke kepolisian setempat. Kira mereka datang, ambulan, angkat mayatnya. Usut punya usut, dia kayak jatuh mungkin bang. Karena kalau buat di visum itu, kekerasan itu luka-luka karena jatuh. Cuman dia posisinya itu masih di selokan, belum jatuh ke danau. Jadi basahnya itu masih basah kena air-air got yang mau turun ke danaunya. Nah, sosoknya ini sering menampakkan diri pas kita lagi jaga malam. Oke. Jadi yang sosok mayatnya itu? Iya. Pas shift malam ini regu ketiga dia dapat. Posisinya itu dia ngelihat ada sosok laki-laki itu melintas di depan area. Jadi posisi kita jaga itu selalu di depan jalan. Jadi karena biar mantaunya lebih enak ke area, itu dia lewat bang. Lewat. Jadi kayak orang gimana ya? Nyari alamat nggak ketemu gitu. Jadi lewat. Tapi dengan keadaan yang dingin pucet gitu. Security saya kan dulu zaman HP mungkin masih BBM-an. Cuman kita punya HP yang ada TV-nya tuh. Oke, Ya kan masih ya. Jadi fokus tetap mereka mau nonton. Udah cuman dilihat doang karena kita kan ya yang penting dia belum masuk ke area kita. Jadi udah didiemin, dia jalan
masih fokus ini. Besoknya lagi ya kayak gitu lagi kejadiannya. Dia lewat lagi. Lewat terus. Terus. Kira ditegur, "Pak, selamat malam Pak. Bapak nyari siapa?" Cuman posisinya itu dia anggotanya masih ngebelakangin dia karena dia kan udah lewatin pintu. Jadi ngebelakangin. "Pak, malam. Bapak nyari siapa ya? Kok dari kemarin saya lihat mondar-mandir di sini terus. Bapak ada mau keperluan cari siapa?" Karena kita kan sebagai keamanan kita harus protek kan ke orang sekeliling kan. Udah diem. Pas dicek, pas mau dipegang gini, pas balik badan bang, rata mukanya. Nggak ada mukanya? Nggak ada. Oh gila. Langsung pingsan itu. Security-nya pingsan. Kaget lah itu jump scare. Nah, tuh dia cukup lama pingsannya. Karena kita lihat dari CCTV lobby kan karena jauh, cuman kita bisa zoom. Ya dia ngobrol aja sendiri. Oh, kayak ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri. Tiba-tiba jatuh. Ngumprak gitu. Nah, selang kita kan ngeliat dari CCTV ada jangka waktunya. Kira-kira 15 menit baru temennya tahu kalau dia lagi pingsan. Udah kira digotong, disadarin, kita telepon. Korlap kita datang, didoain, kasih minum, kan dia udah mulai sadar. Terus ditanya kenapa. Tuh Dan, saya ngelihat ada laki-laki. Jadi dia ini udah 2 hari semenjak saya jaga. Tuh dia lewat terus. Kira coba saya tegur. Pas saya tegur, mukanya nggak ada Dan. Saya langsung pingsan. Nah baru kita cek tuh CCTV kan. Ya, kejadiannya kayak gitu. Dia ngobrol sendiri aja. Nggak ada siapa-siapa di depan situ. Kalau boleh tahu itu CCTV masih ada bang? Masih megang filenya? Kalau CCTV kita biasa sebulan sekali kita hapus. Karena draft CCTV itu gede penyimpanannya. Jadi setiap bulan kita cek ada laporan atau apa kan, karena nihil kejadian pasti kita hapus. Mungkin kalau ada lebih bagus. Iya. Nah, dapatlah saya shift malam. Posisi saya malam, saya cuci motor di belakang. Emang aktivitas saya kalau malam pokoknya motor harus bersih aja. Karena kan dia pakai mesin jadi kuat bang. Kayak cuci stem lah, jadi kuat tuh airnya. Pokoknya jadi, motor pasti bersih. Mengisi waktu kekosongan. Iya, karena biar cepet pagi lah. Iya, gabut. Saya muter dari ini. Semenjak kejadian itu saya udah nggak berani buat patroli di area dalam. Kejadian penampakan di dalam itu. Enggak, penampakan di dalam saya udah nggak berani tuh ngecek lewat dalam. Jadi anggota saya mulu yang saya korbanin buat pengecekan. Jadi saya tuh kalau keliling lewat samping mulu naik motor. Udah saya bawa motor saya tuh dulu. Nah udah kata saya, udah beli sabun dulu. Dia ke belakang beli sabun, saya cuci motor. Kata saya udah lu patroli dulu ke atas. Kalian kalau ada makanan apa buat turun aja, yang penting jangan dihabisin semua. Biar ada buktinya. Kalau makanan orang kita nggak makan, gitu bang sistem security, jadi sisain. Oh gitu. Saya lagi nyuci, posisi kan saya nyemprot gini. Jadi di mata ini kayak ada orang. Jadi posisi belakang itu lobby, saya kan nyuci sini, ini lobby. Tapi saya cuci di samping, jadi saya nyalain air. Nah di sana pintu masuk buat mobil nih, buat masuk ke lobby. Itu udah saya rantai. Itu saya lihat dari samping kayak ada orang berdiri. Ya kan dari ekor mata saya cek, saya lihat kayak ada orang. Saya tengok nggak ada, saya lihat anggota kan lagi patroli. Kebetulan kan saya cuma sendiri di belakang. Karena 2 orangnya saya suruh muter, yang satu atas, satu bawah biar cepet kerjanya. Tiba-tiba rasa penasaran saya, akhirnya saya tengok bang. Jadi saya keluar dari portal itu kan, saya rantai lobby itu ke arah ini, karena penasaran saya tengok ke ada jalur kecil gitu bang. Jadi warga biasa lewat situ buat mancing ke bawah. Saya juga sering turun kalau buat ngerokok kan, karena area situ kan nggak boleh ngerokok karena mungkin TK kan. Pokoknya semua orang nggak boleh ngerokok. Nah saya sering ngerokok di bawah situ. Nah itu ada, saya kira pemancing. Jadi dia lagi berdiri, cuman ngadep ke sana, ke arah danau. Saya lihat ini orang ngapain malam-malam di sini kan. Kebetulan saya bawa senter kan. Saya kode-kodein tuh pakai senter kan. Nggak mau nengok, saya hatain anggota saya. Dra, 10-2, meluncur bang ke belakang. Ya udah, cepetan. Dia meluncur, saya dengar dia buka gerbang lobi belakang kan. Nah, saya hatain, Dra, coba lu ke pojokan, coba lu senter ke bawah, itu ada orang nggak? Jadi saya udah nggak ngeliat dia lagi nih, karena kan posisinya. Pas saya masih lihat nih, pas anggota saya jalan, saya geser. Pas dia nyenter emang nggak ada orang. Dia bilang, nihil bang. Coba lu senter lagi di pinggir-pinggiran, karena posisi saya lihat tuh dia agak gerak, mau ke pojokan kan, emang ada buat tempat mancing. Pas dia lihat nggak ada siapa-siapa di situ. Saya kira udah nggak ada kejadian lagi.
Pas temen saya lagi pada tidur, nah saya bilang ya udah kita kan bertiga, saya berdua tidur, pokoknya nanti bangunin jam 5. Nah yang jaga sendiri ini ya dia gabut ngerokok sambil muter-muter di lobi belakang. Tuh sosok nampakin ke dia, cuman dia nggak pingsan, dia lari bang. Itu langsung loncatin saya lagi tidur di bangku, Langsung lari dia ngibrit. langsung lari dia ngeloncatin saya lah. Saya kan kaget, namanya security kan kita nggak boleh tidur mati, harus tidur ayam. Setiap ada pergerakan dikit kan kita dengar itu grok 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 grok. Pakai sepatu pedal kan bunyinya keras. Saya langsung kaget tuh, ngapa bang? Itu ada orang yang penemuan mayat di situ bang, yang kemarin dilihat sama grup lain. Di mana? Di situ bang, di pojokan. Langsung saya, namanya rame ini, ngapain takut. Saya cek nggak ada apa-apa, cuman dia lihat sosoknya sama, mukanya rata. Udah kata saya, udah nggak usah terlalu iniin lah, kerja aja, yang penting kita nggak ganggu mereka kan. Jam 5 anggota saya bangunin, kan saya udah tidur. Saya bilang, bang jam 5, oke. Saya ke posko. Ini anggota saya masih tidur nih yang satu. Saya berdua lah yang bangunin saya ke posko. Tiba-tiba dia ngoceh-ngoceh ke posko. Siapa? Teman saya lagi tidur ini. Oke. Jadi ada ibu-ibu bang, dia lagi tidur telentang begini. Tiba-tiba ibu-ibu nompok mukanya ke mukanya dia begini bang. Buset, ditompo gini bang. Iya. Lah itu pas dia melek, kaget, untung aja. Terus saya tanya, lu tabok ibu-ibunya? Kagak, kaget doang. Nah udah ibu-ibunya tuh, coba ini saya liatin kan di CCTV, dia ke lobi utama. Kerucut pagi, kan biasa kita kalau aktivitas pagi, regu malam itu nyiapin lah kerucut-kerucut oren-oren itu bang. Iya, buat buat jalan itu ya. rapiin biar kalau mobil masuk teratur, buat yang keluar masuk yang mau nunggu mana. Itu udah ditata, dirapin lagi sama ibu-ibunya. Saya tegur bang, bu mohon maaf, jangan diinin bu, ini soalnya udah mau aktivitas sekolah. Saya Tidak bisa. Jangan dibikin 7 unsur bumi. 7 unsur bumi. udah, saya kaget, 7 unsur bumi apaan lagi nih ibu-ibu ya kan. Maksudnya apaan bu? Tidak bisa pokoknya. Ya nggak tahu udah GJ kali bang ya. Oke. Karena warga situ kan saya juga takut juga kan buat ngambil tindakan lah. Udah kata saya, udah biarin aja. Pas dia geser dia pergi, saya suruh anggota saya rapiin lagi. Itu dia masuk ke arah parkiran sepeda. Jadi posisi parkiran sepeda itu tembok, ban sepeda masuk tembok-tembok gitu bang. Jadi miring. Dia nyelip di tembok-tembok sepeda itu bang. Ngapain? Sambil nyinden. Oke. Kan saya lihat dari CCTV, itu ibu-ibunya kemana? Ke belakang lah. Saya takutnya dia naik ke tempat mainan anak-anaknya kan. Saya ngecek, dia lagi nyinden bahasa Sunda gitu bang. Saya merinding di situ, baru masalahnya ibu-ibunya juga kayak gimana ya? Dibilang ODGJ ya mau gimana ya, nggak jelas juga. Tiba-tiba datang bikin kerucut dirapi-rapiin 7 unsur bumi, terus nyinden. Terus. Udah akhirnya saya ambil tindakan kan, karena kan nanti dikit lagi kan guru-guru udah mau datang kan. Ibu mohon maaf, ibu bisa ninggalin area ini, sambil ngoceh-ngoceh dia. Pokoknya nggak karuan, udah pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti juga kan bahasanya dia. Dia cabut udah. Berapa hari kemudian guru Cina ngeliat sosok penampakan. Saya nggak ngerti dia ngomong apaan. Gimana tuh guru Cina itu? Jadi pada saat dia lagi itu udah masih siang, dia lagi di kamar mandi, tiba-tiba dia ngeliat sosok cewek masuk ke kamar mandi juga, ngetawain dia, Nippon gitu, diteriakin Nippon. Dianya si Yang guru Cina ini. Nippon, kayak merek ini. Iya, saya juga nggak ngerti kan Nippon. Nah dia kan ngomong pakai bahasa Cina, saya juga nggak paham, cuman dia bilang Nippon itu. Saya cek, nah katanya itu dia ngelihat sosok wanita. Jadi ditranslate nih sama yang ininya nih, yang guru Indonesia, cuman dia fasih lah bahasa Mandarin. Oke, oh dia ngomong bahasa Mandarin. Iya. Cing masih nggak Saya nggak ngerti dia ngomong apa, orang nanyain pompa aja saya nggak ngerti, banyak kempes minta pompa, saya nggak ngerti. Iya. Itu dia ngeliat sosok wanita, kata dia ada cewek, bilang dia Nippon. Kata Nippon itu baru saya tahu kalau itu kayak orang Jepang bang. Oke. Mungkin mukanya mirip kali ya. Penampakan cewek itu setan zaman dulu kali, yang udah lama di situ. Kelar dari situ, cleaning yang kesurupan. Lagi biasalah beberes di area permainan, tiba-tiba dia ngamuk. Nah dia kan cleaning nih cewek dua-duanya, dia pengawasnya laki. Itu kita pegangin, merontak nih. Kita berempat aja nggak kuat. Oke, kita panggil orang di situ. Ternyata ini cleaning lagi dapat, dia ngebersihinnya nggak bersih.
Jadi saya juga bingung, dia petugas kebersihan tapi dia buangnya sembarangan, nggak dicuci. Oh, softteknya itu. Iya, udah ngamuk-ngamuk akhirnya kita panggil orang di situ karena kan korlap saya kebetulan dia lagi cuti. Jadi dia lagi pulang ke rumahnya dia. Udah kita bingung juga, untung aja kan karena dia ngekos di belakang, ada sekwan kita ngekos, kita panggil lah ada orang belakang. Ya Ustadz nggak tahu apa kan, datang doain. Terus yang kesurupan dia bilang, cuman pakai bahasa Sunda diartiin ini karena dia ini jorok, tempat saya dikotori sama dia, dia buang ininya dia sembarangan. Oke, akhirnya ya udah minta maaf, didoain, mulai sadar tuh. Akhirnya ditegur sama korlapnya dia, kamu ini cleaning masa kamu nggak bisa jaga kebersihan, buang sembarangan ini. Tadi iya Pak, saya karena tadi buru-buru, jadi saya niatnya mau nanti karena udah buru-buru kan. Ya udah, kelar dari situ dia ngeliat sosok penampakan yang sama, orang yang meninggal di kali, di danau tadi. Yang muka rata itu? Iya. Gimana tuh dia ngeliatnya bang? Jadi tembok belakang kita itu bawahnya jauh bang, dari dasarnya itu. Tiba-tiba ada di tembok, di pagar ring luar lah. Itu dia berdiri, jadi dia lihat dari jauh lah, kok kayak ada orang. Cuman posisinya itu kalau mungkin dia di parkiran motor mungkin bisa. Ini dia benar-benar di balik pagar. Nah pagar itu ya danau itu pas. Langsung pingsan dia di situ. Ngeliat sosok gitu? Sosok itu dia langsung pingsan. Dia pingsan. Saya kira kesurupan lagi karena nggak berselang lama. Nah dia habis kesurupan itu nggak berselang lama kejadian itu dia ngelihat langsung pingsan di situ. Udah kita datengin, kita tarik, gotong rame-rame, taruh di posko. Udah mulai dia sadar. Kenapa? Iya saya lihat ini ya orang terbang kata dia. Kalau orang berdiri kata dia nggak mungkin di belakang pagar karena kalau di depan pagar mungkin orang. Ini dia di belakang pagar tembok perbatasan parkiran guru. Ya udahlah kalau emang ini akhirnya kita guru udah pulang kita mulai bikin pengajian lah di situ buat netralin area karena emang udah terlalu parah kejadian itu. Iya selalu ganggu. Selalu gitu ya? penampakan terus kalau sosok cewek ini sih jarang ganggu ya. Iya. Cuman dia sering nampakin berupa guru, mungkin dia ngeliat karena ada aktivitas pagi ya kan. Jadi dia sering nyerupai guru, terus kepala sekolah segala macem. Nah ada satu yang bikin epic lagi, teman saya ada security. Dia suka maling minuman ini loh. Apa tuh? Jadi kalau kita masukin koin, duit kan minuman keluar. Oh iya. Itu dia ulang-ulang kali ngelakuin hal itu. Gimana? Ngambil, jadi dia ngambil saya kan jaga malam, dia tiba-tiba sering nginap. Nah dia punya cewek itu saya kira emang orang ada kan. Itu bawa minuman enak terus bang. Dan namanya kita nggak tahu mah kita seruput aja ya. Itu kejadiannya itu kita bisa tahu pas dia kesurupan, ngakuin sendiri. Gimana tuh? Dia bilang, Saya tidak suka sama orang ini. Melakukan hal-hal buruk di sekolah. Dia ini jahat. gini. Jadi dia sendiri kemasukan, Bang. Dia ngomongin itulah, kita kan bingung. Akhirnya korlap saya datang, kita ngomongin. Udah tuh akhirnya kita ambil kesimpulan, kita sadarin dia, kita ambil kesimpulan, ngecek CCTV. Bener Bang, tiap malam dia nyolong. Nyolong di mesin itu? Nyolong di mesin. Terus akhirnya dia ngaku bang? Oh kita gebukin Bang. Oh digebukin. Ya sekarang gini, kita kerja jaga keamanan. Iya. Mencegah pencurian segala macam. Masa dia namanya kan dia berakin kita sih. Iya bener. Dia yang ngelakuin, kita yang kena semuanya keamanan ya. Kira kan kita laporan ke pengawas kita minta maaf kan. Kalau korlap pengawas dari pihak sekolah nggak nyalain kita karena kita kan nggak tahu. Karena beda regu juga, dia juga sering nginep kan, kita nggak melarang untuk orang nginep di posko. Akhirnya semenjak itu udah dilarang buat nginep di posko lagi. Nah nih bang, pas yang ada penemuan mayat itu bang, kalau boleh tahu itu mayat itu dia orang mana bang? Maksudnya orang Tangerang kah, atau orang Jakarta kah? Setahu lu bang. Kalau buat spesifiknya ya bang, saya nggak dapat info dia orang mana. Oke. Karena kan posisi saya itu regu malam. Jadi spesifik buat penemuan, saya juga baru tahu ada penemuan mayat itu setelah saya masuk malam 2 hari, saya libur 2 hari, paginya baru saya dengar kabar itu. Pas teman saya ngelihat penampakan, baru saya tahu kalau ada penemuan mayat. Iya. Jadi bikin kesel karena kenapa regu yang lain itu nggak nulis di jurnal.
Karena kan setiap kejadian di wilayah sekolah itu dia harus nyampein ke saya. Oke. Karena tiba-tiba ada kepala sekolah atau siapa yang bertanya, saya nggak tahu. Iya, Kan kalau ada jurnal enak, oh rincian kayak gini kejadian apa. Makanya kan kita kalau hapusan itu kita pasti nanya, ada kejadian apa? Nihil. Oke, kalau nihil kan udah nggak ada, aman berarti 86. Oke, ya kan? Nah ini dia nggak ada. Saya baru tahu itu pas kejadian itu. Oke, dan sekolahan ini Bang yang internasional ini masih berdiri sampai sekarang Bang? Masih, Bang. Masih. Masih. Itu cuman SD aja Bang, TK aja. Dia ada 2 tempat, TK di tempat saya jaga, ada SD sampai SMA tapi posisinya nggak terlalu jauh, kira-kira 200 meter lah dari. Oh, berarti beda gedung ya? Iya. Jadi perbatasannya itu ya danau ini. Jadi sekolah kita turun, sekolah SD sampai SMA, lurus terus dikit baru TK. Oke. Ya, Berarti TK sekolahan itu ya lumayan orang kaya ya yang sekolah di situ ya. Bukan lumayan lagi mau orang kaya Orang semua. kaya, Orang kaya nasional. semua, Karena dari security aja banyak gitu kan. Iya. Dan fasilitasnya seperti ini. Sampai gurunya tadi yang ngelihat penampakan cewek cinglong yang kayak gitu-gitu kan. Berarti guru langsung dari Cina gitu ya. Iya. Bahasa Mandarin ya. Mandarin semua, mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Dan gedung itu Bang kalau boleh tahu, dulunya apa Bang? Maksudnya bekas rawa kah atau bekas tanah kosong kayak gitu? Saya pas penempatan itu udah jadi gedung. Jadi kalau buat dilihat dari belakang kayaknya tanah kosong dah. Karena di posisi di belakang itu ya tanah aja kosong. Nah, di situ ada danau aja. Danau kecil atau besar Bang? Lumayan. Lumayan ya. Iya. Oh, dan nah, ini gue masih penasaran Bang sama yang sosok yang ya orang meninggal itu kan. Itu yang yang diteror atau yang diwujudin diganggu itu cuma tim security aja, nggak ada entah dari office boy, entah dari warga lokal yang lewat situ. Tukang kopi Oke. sering Kopi apa dipanggil. tuh? Kopi keliling. Biasa kan kalau Starling itu ya. Jadi dia itu dipesen, dipanggil, dipesen, dibikinin Bang. Dibikinin. Itu dia cerita setelah 2 hari. Kan saya biasa pagi selalu beli kopi sama dia kan, langganan saya tuh. Dia bilang, iya, saya juga nemuin tuh orang yang mati di situ tuh. Dia beli kopi saya, dia ngasih duit Bang. Iya. Itu duit pas dia lihat, pas setelah transaksi selesai, orang itu nggak pergi ke jalanan. Turun ke arah got yang dia ditemuin itu. Lah posisi tukang kopi itu mikir mau mancing. Oke. Cuman rapi. Kan kalau orang namanya orang kampung mau mancing kan mau celana pendek kayak apa kan bawa ini. Cuman nggak bawa pancingan, nggak bawa. Pokoknya jalurnya dia ke situ. Pas dia kelar dia dagang, itu duitnya itu berubah jadi daun nangka. Nangka kering. Serem amat ya? Iya. Daun itu masih dia bawa, dia tunjukin. Kata dia nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi berkah rezeki. Iya. Sama dia itu ya udahlah, kata saya ya udah kepercayaan lo. Nah itu danau itu Bang emang buat tempat wisata atau Enggak, emang danau kosong gitu? aja karena proyek mungkin. Iya. Mungkin belum diuruk atau gimana kan, masih danau. Sampai sekarang kayak masih danau. Masih danau ya? Masih. Kan kalau kayak danau yang di Metropolis Tangerang tuh kan emang banyak nongkrong gitu kan. Kalau situ mah Terus danau Cipondo emang banyak tempat wisata gitu kan. Kalau ini emang danau kosong gitu aja ya? kosong aja karena gedung-gedung udah los aja. Oh, cuma kayak ada pundungan gitu, air. Iya. Oke, berarti nggak terlalu besar danaunya. Nggak terlalu besar. Nggak kayak danau Toba. Besar sekali itu. Juga penemuan juga masuk ke berita koran juga Masuk berita itu ya? 2012 itu bulan September. September ya. Oke, nanti kita cari. September atau November lah. Oke. Nah, Bang Freddy punya pesan-pesan nggak buat security atau keamanan yang masih aktif nih Bang sampai sekarang? Ya kalau buat saya pesan-pesannya buat rekan-rekan security ya kita bekerja sesuai SOP aja. Oke. Jangan kita punya feeling wah mendahului pimpinan. Kita semua punya pimpinan, semua apa-apapun kita harus koordinasi ke pimpinan dulu. Oke. Mau itu ada kasus apa tetap pimpinan harus tahu. Dan semangat buat pejuang rupiah, jaga malam, jaga pagi itu harus kita tetap semangat. Semangat ya Bang. Iya. Oke sob, mungkin cukup sekian ya kisah pengalaman horor yang dalam sama Bang Freddy nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi benar nih bilang Bang Freddy tadi, semangat para pejuang keluarga. Kita bekerja sesuai SOP. Jangan sampai kerja malah memforsir badan sampai kita drop. Karena kalau kita sakit, ya kita nggak bisa kerja. Jadi kita kerja sambil menjaga kesehatan. Jangan sampai kesehatanmu tergantikan oleh uang. Uang banyak kalau sakit-sakitan, why? Mendingan sehat tapi uang banyak. Itu pilihan yang sulit itu.
Ya, dari kisah ini bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh yang negatifnya. Jadi balik lagi, mereka ada di sekitar kita, mereka hidup berdampingan dengan kita. Dan kita jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa nih, buat para kaum berbahan seperti gue dan teman-teman di rumah, jangan lupa mandi pagi. Karena mandi pagi adalah satu hal yang sulit buat para kaum berbahan. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Freddy, Iya. thank you very much Thank you, ya. Bang. Thank you, Bang. Dadah.